Pemirsa, 1 tahun jelang pemilu 2024, kontestasi politik tanah air makin memanas. Tidak hanya di depan panggung, pergunjingan politik ala dukung-mendukung capres pun mewarnai dunia media sosial kita. Bagaimana kesiapan KPU dan Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan jauh dari potensi konflik atau polarisasi, dan apa yang harus diwaspadai oleh parpol agar lebih antisipatif terhadap potensi kerawanan konflik, kita akan diskusikan hari ini bersama ada Ketua KPU RI Hasyim Asyari, kemudian yang masih kami coba hubungi ada Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan yang terakhir ada Dewan Pembina Perludem Titi Anggreni. Selamat pagi Mbak Titi, selamat pagi Pak Hasyim, salam sehat. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Valen, selamat pagi Pak Hasyim. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Titi. Waalaikumsalam. Sehat ya? Nah, kita hari ini akan bahas terkait dengan bagaimana dinamika yang sudah terjadi sampai dengan hari ini. Tapi saya mau ke Pak Hasyim terlebih dahulu. Pak Hasyim, riuh sekali publik ini akhir-akhir terakhir ini. Pasti tujuan utamanya adalah ke KPU. Yang terakhir soal sistem proporsional tertutup. Anda juga sempat dikritik oleh banyak pihak terkait dengan pernyataan yang Anda sampaikan sebelumnya terkait dengan apa yang masih dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, tapi sudah Anda berikan tanggapan, apalagi Anda posisinya sekarang sebagai Ketua KPU. Tapi sebenarnya apa motivasi Anda menyampaikan itu kepada publik, Pak Hasyim? Jadi begini Mbak, kalau kita mau mendengarkan secara pelan-pelan dan tidak mudah berkomentar ya, itu bisa di setel ulang live streaming KPU. Acaranya hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 itu adalah catatan akhir tahun KPU untuk penyelenggaraan pemilu di tahun 2022. Pada kesempatan itu saya begini, review penyelenggaraan pemilu di tahun 2022 yang tahapannya dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember yang saya sampaikan pada waktu itu. Yang pertama adalah ada dua hal besar. Yang pertama adalah menyampaikan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahapan pemilu. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan situasi di luar tahapan pemilu yang itu sangat berpengaruh kepada kegiatan-kegiatan kepemiluan. Yang pertama misalkan untuk yang sesuai dengan tahapan itu ada pendaftaran partai. Kemudian durasinya mulai dari 1 Agustus dan kemudian ditetapkan 14 Desember 2022. Kemudian di tanggal 14 Desember ada penyerahan DP4, data penduduk potensial pemilih pemilu, yang itu menjadi penanda dimulainya kegiatan pemutakhiran daftar pemilih ya. Itu di satu hal. Kemudian ada pembentukan badan-badan penyelenggara pemilu, yaitu PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa kelurahan. Kemudian ada kegiatan yang itu dilakukan, boleh dikatakan dalam waktu yang bersamaan, ada beberapa kegiatan yang saya katakan tadi, mulai 14 Desember 2022 dimulai pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian mulai tanggal 16 sampai dengan 29 Desember adalah penyerahan dukungan bagi bakal calon DPD Dewan Perwakilan Daerah kepada KPU provinsi ya. Itu kurang lebih yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kepemiluan yang masuk dalam kerangka tahapan pemilu. Yang kedua, di luar itu ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemilu dan sangat berpengaruh. Yang pertama adalah yang saya katakan adalah ada judicial review. Sebagaimana kita ketahui pada waktu di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira Mbak Titi paham betul lah, karena di pemohonnya itu Perludem ya, yaitu menjudicial review tentang daerah pemilihan, yang kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusan nomor 80 memutuskan bahwa lampiran undang-undang pemilu berupa daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD provinsi itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan kemudian dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat kembali.
Nah, kemudian wewenang membentuk daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD provinsi yang semula menjadi wewenangnya pembentuk undang-undang diberikan kepada KPU. KPU ini kan semula wewenangnya terbatas hanya menyusun dan menata daerah pemilihan untuk DPRD kabupaten kota ya. Nah, situasi ini sangat berpengaruh karena apa? Kegiatan penataan dan penyusunan daerah pemilihan itu mulai Oktober 2022 sampai dengan awal Februari 2023. Dan itu diputuskan seingat saya pada bulan Desember ya, tanggal 16 atau apa ya. Yang kemudian sangat berpengaruh dalam jangka waktu dekat itu. Selain itu saya juga mengingatkan bahwa agar teman-teman partai politik, pengurus partai politik, aktivis partai politik mencermati bahwa sekarang ini maksudnya sekarang ini pada waktu itu ya tanggal 29 Desember saya nyatakan sedang ada judicial review terhadap undang-undang pemilu dengan topik yang sangat penting yaitu sistem pemilu proporsional. Di undang-undang pemilu disebutkan bahwa yang dianut adalah proporsional daftar calon terbuka. Dan sekarang ini sedang ada proses judicial review yang mengarah kepada pemohonnya itu meminta kepada sistem proporsional daftar calon tertutup atau proporsional tertutup ya. Maka saya sampaikan konsekuensi-konsekuensinya diantaranya misalkan sekarang sebagai contoh ya saya sampaikan di forum itu orang-orang pada pasang baliho misalkan menyebut dirinya bahkan Hasyim Asyari caleg partai anu dapil ini dari partai ini begitu ya. Nah, saya katakan bahwa ini kalau proses judicial review-nya kemudian mengarah kepada daftar calon tertutup dan kemudian dikabulkan karena kemungkinannya kan ada dua, dikabulkan atau ditolak kan begitu. Itu kan orang pasang-pasang tanda gambar menjadi tidak relevan karena apa? Kalau yang dikabulkan sistem proporsional tertutup, maka desain surat suara itu tidak ada nama calon gitu. Lalu ngapain orang pasang baliho dan segala macam? Udah katakanlah buang-buang energi, mengeluarkan uang, tapi menjadi tidak relevan karena nanti surat suara tidak ada nama calon. Jadi konteksnya saya mengingatkan kepada partai politik ada peristiwa ini dan kemudian tanggapannya beragam ya. Ternyata setelah saya telusuri banyak juga orang partai politik yang nggak tahu bahwa sedang ada peristiwa judicial review sistem pemilu. Baik, jadi pada saat Anda menyampaikan komentar tersebut, sebenarnya yang bisa kita pahami adalah dengan masih berjalannya uji materi ini di MK, masih ada kemungkinan bisa jadi tertutup ataupun masih tetap terbuka. Nah, permasalahannya adalah ketika Ketua KPU yang menyampaikan ini, publik menjadi riuh. Nanti, Pak Hasyim sebentar, nanti kita akan lanjutkan. Saya ingin meluruskan ya, karena Mbak mengatakan saya komentar. Saya tidak komentar. Saya mengingatkan kepada partai politik bahwa sekarang teman-teman partai politik bahwa sekarang ini sedang ada peristiwa judicial review. Jadi tanpa tendensi saya mengarah ke sana, mengarah kemari, enggak. Saya mengingatkan begitu. Mengingatkan tetap saja kemudian dibaca publik menjadi satu catatan yang muncul dari Ketua KPU, begitu maksudnya Pak. Tapi Pak Hasyim nanti kita akan tanyakan bagaimana tanggapan dari Perludem terkait dengan hal ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Pemirsa kita masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini masih bersama ada Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini dan juga ada Ketua KPU Hasyim Asyari. Dan yang masih kami coba hubungi ada Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Mbak Titi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasyim terkait dengan bagaimana tanggapan yang sebelumnya ia sampaikan masih soal sistem proporsional tertutup ini. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Ketua KPU yang menyampaikan ini kemudian publik menjadi riuh. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini merupakan indikasi bahwa pemilu 2024 itu sangat kompetitif dan juga kompetisinya sangat ketat ya. Karena mengapa? Hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kepemiluan itu menimbulkan diskursus luar biasa di publik kita. Jadi hal-hal yang mungkin bisa saja kalau saya yang menyampaikan itu hal yang biasa. Karena yang menyampaikan adalah orang yang sering pergi ke Mahkamah Konstitusi begitu. Atau kemudian memang pihak-pihak yang melakukan analisis terkait dengan perkembangan kerangka hukum dan dinamika kepemiluan kita. Nah, tapi karena ini yang menyampaikan adalah Pak Hasyim Asyari,
seorang ketua KPU soal perkembangan dinamika kepemiluan, maka konteks atau nuansanya bisa ditangkap secara berbeda. Oleh karena itu penjelasan-penjelasan dari Pak Hashim menjadi sangat diperlukan untuk kemudian mendudukkan secara proporsional. Tetapi ini juga menjadi pembelajaran, ternyata hal-hal yang disampaikan oleh KPU itu bisa dilihat secara berbeda dibandingkan kalau itu disampaikan oleh misalnya seorang pengamat kepemiluan atau akademisi kepemiluan atau bahkan misalnya pemantau pemilu. Kami memang beberapa kali ke Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah disebut soal daerah pemilihan, soal dapil begitu. Karena tidak dilakukannya tidak dilakukan perubahan undang-undang pemilu membuat para pihak itu harus mencari cara dalam meningkatkan derajat pengaturan pemilu yang demokratis. Salah satu yang kami lakukan adalah salurannya melalui Mahkamah Konstitusi. Tetapi hal yang sama juga digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menyalurkan aspirasi politik yang dianggap itu lebih cocok bagi mereka. Nah, karena undang-undang tidak diubah, maka salah satu caranya adalah dengan pergi ke Mahkamah Konstitusi. Itu menjadi salah satu tantangan yang akan terus dihadapi sampai dengan 2024. Karena tadi Mahkamah Konstitusi menjadi saluran aspirasi untuk memperjuangkan regulasi yang dianggap cocok atau sesuai dengan apa yang dipahami atau kemudian dianggap lebih demokratis oleh para pemangku kepentingan kepemiluan kita. Dan itu bisa menimbulkan dinamika tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Harus menyesuaikan kerangka teknis, harus menyesuaikan operasionalisasi di lapangan. Contohnya saja pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu keluar 2 hari sebelum hari pemungutan suara, tentu saja akan membawa dampak besar bagi penyelenggara pemilu. Tapi ini memang apa yang disampaikan tadi adalah menyangkut sistem. Sistem pemilu itu kan adalah bagaimana kita mengkonversi suara menjadi kursi. Ada kepentingan politik yang besar dari partai politik. Ada yang mendukung sistem pemilu proporsional, ada terbuka, ada yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Nah, ketika misalnya ada informasi dan kemudian seolah ada pengingat untuk mengantisipasi, dia akhirnya menjadi memasuki ruang-ruang yang sangat politis begitu. Karena tadi ada tarik-menarik kepentingan yang sangat kuat di antara peserta pemilu ini berkaitan dengan peluang untuk mendapatkan kursi, bagaimana suara dikonversi menjadi kursi. Baik. Dan ini saya kira menjadi pembelajaran bagi KPU, sebaiknya memang meskipun ini informasi yang baik begitu ya, tetapi cukup diinformasikan saja bahwa saat ini sedang ada beberapa uji materi terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu. Baik. Tetapi bahasa-bahasa misalnya untuk mengantisipasi dan lain sebagainya lebih baik itu disampaikan oleh pihak-pihak yang berada di luar penyelenggara pemilu. Baik, jadi yang menjadi catatan dari Mbak Titi adalah ini harus lebih hati-hati lagi ke depannya, dan ini ada banyak sekali pelajaran dari yang sebelumnya sudah terjadi dan akhirnya publik riuh. Nah, karena hari ini yang kita bicarakan kawal pemilu 2024 damai dan berkualitas. Tadi Mbak Titi juga bilang pemilu kali ini kompetitif. Pak Hashim, dengan tingkat kompetitif yang seperti yang sudah terjadi sampai hari ini, yang paling kita takutkan sebenarnya yang sudah ada sejak dahulu itu politik kebencian yang pastinya mungkin sudah mulai terasa sekarang ini walaupun nanti hari pencoblosannya masih lama. Tapi apa strategi KPU untuk mewujudkan pemilu ini jauh dari politik kebencian, sudah terpetakan dan bisa dimitigasi? Yang paling utama begini Mbak, dalam pandangan saya, kita jangan segan-segan untuk mendefinisikan kembali makna pemilu dan pilkada. Kadang-kadang ini dihindari, tetapi sesungguhnya ini faktanya demikian. Jadi pemilu atau pilkada itu adalah arena yang dianggap sah dan legal. Jadi sesungguhnya dalam pemilu pilkada itu adalah konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Jadi sesungguhnya di situ terjadi arena kompetisi, arena konflik ya. Karena misalkan presiden kursinya 1, gubernur kursinya 1, bupati wali kota kursinya 1, tapi peminatnya banyak ya. Demikian juga kursi DPR RI, DPR di provinsi, kabupaten kota juga kursinya terbatas, tetapi peminatnya banyak.
maka di situ terjadi konflik, terjadi kompetisi. Itu harus kita pahami sehingga supaya kita tidak tabu dan tidak tidak merasa khawatir ketika menghadapi konflik. Yang harus dicegah dan harus kita hindari bersama-sama adalah konflik berbentuk kekerasan. Nah, kekerasannya ada dua, yang pertama kekerasan fisik dan kemudian yang kedua adalah kekerasan verbal. Kekerasan fisik dalam pemilu itu bisa macam-macam bentuknya, bisa mengancam, bisa menggunakan tekanan dan seterusnya. Kalau sepanjang saya lihat sejak pemilu 2004 sampai sekarang, alhamdulillah kita ini relatif aman lah dalam konteks penggunaan kekerasan fisik sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan dibanding dengan sebelum-sebelumnya atau dibanding dengan praktek politik, praktek pemilu di negara-negara lain. Nah, yang kedua, kekerasan verbal. Ini yang masih sering kita temukan. Di situ ada ujaran kebencian, kemudian ada, kalau di dalam undang-undang kita itu istilahnya SARA ya, menggunakan kekerasan verbal SARA, suku, berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu dalam beberapa kasus sering kita temukan, dan yang berikutnya disampaikan melalui media-media sosial yang katakanlah dikelola sendiri begitu. Dia nulis sendiri, jadi redaktur sendiri, mempublikasikan sendiri, berbeda dengan media mainstream atau media konvensional seperti Metro TV, media televisi, koran, yang ada redaktur pelaksana, ada reporternya, ada pemimpin redaksinya. Itu boleh dikatakan saringannya masih banyak ya. Nah, di Undang-Undang Pemilu, Mbak Titi nanti mungkin bisa menyampaikan ya, bahwa sudah ada ketentuan yang menyatakan larangan menggunakan kekerasan verbal berupa fitnah, berita bohong, menyerang seseorang atau kelompok orang berbasis etnis tertentu, atau kalau di dalam undang-undang kita berbasis suku, agama, ras, antar golongan, digunakan sebagai instrumen untuk kekerasan verbal. Itu sudah ada dan ada sanksinya ya. Nah, untuk penegakannya adalah menjadi ruang lingkupnya Bawaslu. Kalau kami di KPU, yang sering kami sampaikan itu begini, dan ini faktanya ya, dari pemilu ke pemilu, tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam pemilu atau dalam politik. Karena apa? Mungkin di bagian awal pemilu menjadi pesaing politik, menjadi kompetitor politik. Tetapi di sisi lain nanti pada gilirannya menjadi kawan dalam pemilu. Saya contohkan begini, saya contohkan misalkan konkret di 2024 ya. Nanti pasti ada pasangan calon yang didukung oleh koalisi atau gabungan partai politik tertentu. Dalam waktu yang bersamaan, partai-partai kan sedang bersaing, sedang berkompetisi untuk meraih suara, untuk memperebutkan kursi, baik di DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota. Tapi pada saat yang bersamaan, partai-partai ini sedang berkoalisi mendukung calon pasangan presiden yang sama, sehingga di situ di satu sisi ada berkompetisinya, tetapi di sisi lain juga ada ngerem-ngeremnya gitu kalau bersinggungan antar partai yang dalam satu koalisi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, setelah nanti coblosan 14 Februari 2024, 35 hari ke depan sudah ada penetapan hasil pemilu secara nasional. Dari situ sudah bisa diketahui partai apa dapat suara atau kursi berapa di daerah mana, di DPRD provinsi, kabupaten mana. Lalu membangun koalisi baru. Jadi yang semula bersaing dalam pemilu dalam waktu dekat tiba-tiba jadi teman ketika berkoalisi. Jadi Pak Hashim, di dalam pemilu tidak ada musuh, tidak ada teman yang abadi di dalam pemilu. Ini bisa jadi catatan penting juga, jadi pelajaran penting juga pagi hari ini untuk pemirsa. Tapi Pak Hashim, Mbak Titi, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita masih akan lanjutkan dialog pagi ini bersama Pak Hashim dan Mbak Titi. Mbak Titi, dari catatan Perludem, apa yang perlu diperhatikan betul oleh KPU dan juga Bawaslu tentunya untuk memastikan supaya perjalanan untuk pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan? Ya, pertama tentu saja kita berharap seluruh regulasi teknis yang dibutuhkan untuk implementasi tahapan pemilu 2024 itu bisa selesai dengan tepat waktu, tidak mepet dengan tahapan dimulai, dan juga mampu disosialisasikan dengan baik. Karena bagaimanapun regulasi teknis yang selesai tepat waktu akan membantu pemahaman para pemangku kepentingan untuk patuh dan mengikuti berbagai aturan yang ada. Yang kedua, ada
ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh KPU untuk mendapatkan pengaturan yang progresif dan merupakan terobosan, misalnya saja terkait dengan banyak aspirasi untuk mengatur masa jeda yang cukup panjang antara penetapan partai politik peserta pemilu pada 14 Desember 2022 dengan dimulainya masa kampanye pada 28 November 2023. Jadi panjang sekali waktunya, sekitar 11 bulan. Nah, oleh karena itu tentu saja partai politik dia berkepentingan untuk mendapatkan dukungan pemilih, pasti sudah melakukan aktivitas elektoral. Kita tidak ingin kemudian terjadi misalnya kriminalisasi massal karena dianggap kampanye di luar jadwal. Nah, ruang-ruang seperti itu perlu diisi dengan regulasi yang bisa kemudian membentengi pelanggaran dan juga beredarnya dana-dana ilegal. Makanya kemudian KPU perlu menerbitkan bagaimana pengaturan sosialisasi sehingga kemudian ruang panjang masa jeda sampai dimulainya masa kampanye itu bisa dimanfaatkan secara adil setara oleh semua partai politik peserta pemilu. Yang berikut tadi ya Mbak, kita ingin 2024 itu jadi pemilu berbasis gagasan dan program. Jadi bagaimana aktivitas pemilu yang merupakan proses reguler setiap 5 tahun sekali untuk memilih dan mengganti pejabat pemerintahan melalui proses pemilu, satu ditempatkan sebagai memang mekanisme yang sudah kita sepakati dan setiap 5 tahun sekali pasti akan berlangsung. Jadi tidak perlu sampai ada elitnya sudah kawin-mawin, pemilihnya masih tercerai-berai. Karena kita ingin pemilu itu meskipun jadi ini yang harus dijaga supaya pemilihnya jangan sampai tercerai-berai. Ini adalah tugas juga untuk KPU dan juga Bawaslu. Nah, Pak Hasyim singkat saja, yang menjadi tantangan banyak tapi transparansi dari KPU RI juga dipertanyakan terus oleh publik. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan hal ini? Jadi dalam setiap kegiatan kepemiluan yang ditangani oleh KPU, itu sifatnya terbuka ya, dan dapat diawasi atau dipantau oleh semua pihak. Misalkan seperti kegiatan yang sudah berlaku atau sudah berlalu atau sudah berlangsung kemarin ya, pendaftaran partai misalkan, itu di semua kegiatan, di semua tahapan itu ada lembaga yang mengawasi, yaitu Bawaslu di semua tingkatan. Termasuk misalkan seperti ketika menggunakan alat bantu sipol atau sistem informasi partai politik, Bawaslu juga kami berikan akses untuk dapat mengawasi apa yang sedang terjadi di tahapan-tahapan tertentu pendaftaran partai atau verifikasi partai kepada Bawaslu Pusat ya. Bahwa kemudian Bawaslu Pusat akan membagikan kepada Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota itu menjadi wewenangnya Bawaslu ya. Termasuk nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal dalam arti begini, melibatkan banyak orang bakal calon dan juga para pendukungnya, seperti saya sampaikan tadi tanggal 16 sampai 29 Desember ini ada kegiatan penyerahan dukungan bagi bakal calon DPD, dan nanti dilanjutkan sebagaimana partai, ada verifikasi administrasi, kemudian ada verifikasi faktual. Demikian juga untuk pendaftaran pemilih yang mulai tanggal 14 Desember ini, misalkan kami menyiapkan kanal namanya cek-dptonline.kpu.go.id. Saya ulangi ya, cek-dptonline.kpu.go.id. Itu kita semua bisa memasukkan NIK kita, apakah kita sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, kita siapkan pendaftaran pemilih itu. Semua ekosistemnya sudah dipastikan setransparan mungkin dan bisa diakses untuk publik. Terima kasih Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU RI. Dan alhamdulillah kemarin kita mendapatkan penghargaan sebagai lembaga yang dikatakan informatif ya oleh Komisi Informasi Publik. Jadi ini juga jadi salah satu bukti bagi pemirsa di rumah kalau memang transparansi ini tetap diupayakan sedemikian rupa. Terima kasih Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU RI, dan juga terima kasih Dewan Pembina Perludem Titi Anggreni sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time.